Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 831 sampai bab 840. Berhenti. Orang apa? Seorang penjaga menghentikan Omi dan Yanplu. Penjaga itu mengenali Yanplu sekilas. Namun, tidak ada rasa hormat yang sama sekali. Sungguh pertempuran udara. Rupanya Yan Sweep memang seorang pangeran dengan suara tinggi dan reputasi besar di negara ini. Bahkan pengawalnya sangat tinggi dan perkasa sehingga mereka bahkan tidak melihat Pangeran Yan Qiang ketika mereka melihatnya. Saya Yan Qiang. Saya datang untuk memberi hormat kepada saudara kerajaan Yan Gou hari ini. Cepat pergi dan sampaikan berita itu, kata Yan Qiang. Tunggu, penjaga yang memasuki kediaman untuk pergi. Dia takut kalau itu benar-benar penting. Jadi dia tidak berani untuk tidak pergi dan menyampaikan pesan. Setelah beberapa menit, penjaga itu keluar dan berkata, Yang Mulia 36 berkata, keluar. Apa? Wajah Yan Qiang jelek untuk sementara waktu. Semua orang adalah seorang pangeran. Mengapa dia menghina orang seperti itu? Tetapi satu kata, keluar, betapapun dia mengabaikan Yan Qiang. Yan Qiang merasa sangat malu di depan Omi. Tidak layak menjadi teman Omi. Hanya pada saat inilah Omi merasakan betapa rendahnya Yan Qiang telah jatuh di kekaisaran Yan Huang. Tentu saja, juga bisa ditebak bahwa itu bahkan 18 pangeran telah berani memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Belum lagi seorang pangeran setingkat Yan Gou. Dalam hatinya, Omi berkata, adik laki-laki Yan Gou ini, sepertinya kakak laki-laki sudah lama tidak mendidiknya. Jadi dia menjadi sombong lagi. Omi berkata, beritahu lagi. Dan beritahu mereka bahwa Tang yang bermarga ada di sini untuk menemui mereka. Cepat keluar dan sambut mereka. Atau aku akan mendobrak pintu. Kamu berani. Penjaga itu berteriak ketika dia mendengar pintu mendobrak pintu. Yan Qiang juga terkejut. Omi benar-benar berani mengatakan menghancurkan pintu Pangeran Yan Qiu. Astaga. Pangeran 18-11 sudah membuatnya luar biasa. Apakah Omi bahkan tidak takut pada Pangeran Yan Qiu? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Hah. Omi menamparkan penjaga itu ke tanah dan mengumpat. Anjing. Jika kamu tidak masuk dan memberitahu, aku akan memotong lidahmu. Ya. Penjaga itu ditampar dan tidak berani menjadi pembohong lagi dan segera masuk untuk memberitahu. Di pavilion, Pangeran Yan Gou sedang berlatih seni bela diri. Yang mulia, ini tidak baik. Yan Gou membuka matanya dan berkata dengan marah. Ayo ganggu aku lagi. Aku akan membunuhmu. Yang mulia, itu tidak baik. Ada seorang pria di luar pintu. Dia mengatakan nama keluarganya adalah Tang. Dia menyuruhmu keluar dan menemuinya. Jika tidak, dia menghancurkan pintu. Beraninya kamu. Warga beruban apa yang berani menyakiti perasaanku? Ku dengar nama keluarganya adalah Tang. Alis Yan Gou berkerut. Dan dia tiba-tiba teringat seseorang, Omi. Tubuh Yanplu tidak bisa menahan rasa gemetar. Meskipun dia sekarang berada di kota Wangjing. Prestisenya tinggi dan tidak banyak orang yang berani menyentuh perasaannya. Tetapi Omi membuatnya gemetar. Sial. Itu tidak bisa benar-benar dia, kan? Yan Gou ditekan di dalam. Dan sekarang tidak terlalu peduli. Dia segera menuju gerbang. Omi, tidak mungkin Kaisar Yan Gou keluar untuk menyambut kita. Ayo pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kata Yan Qiang, bahkan tidak mencoba. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan keluar untuk menyambut kita? Omi tertawa ringan. Wajahnya tampak percaya diri. Omi, kamu bahkan tidak tahu prestise kakak kerajaan Yan Gou di kota Wangjing hari ini. Dia adalah salah satu pangeran paling menjanjikan dan berbakat. Dia baru berusia 30 tahun ini. Dia telah mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung bawaan. Ini adalah keberadaan yang akan melangkah ke alam persatuan sebelum usia 35. Ini berarti peluangnya untuk menjadi raja di masa depan sangat tinggi. Ada beberapa orang yang berani mencium perasaannya. Hahaha. Omi tertawa bahak dan berkata pada dirinya sendiri. Kamu bahkan tidak tahu seberapa parah Yanplu ini berdetak olehku di Star Ocean Academy. Jika kamu tahu, aku khawatir citra Yanplu tidak akan begitu tinggi dalam pikiranmu. Beberapa menit kemudian, Yanplu memiliki ekspresi yang sangat enggan di wajahnya, lalu berjalan keluar.
Omi berkata kepada Yan Sweep. Lihat, masukkan itu keluar untuk menyambut kita. Ah, Yan Qiu terkejut. Seorang pangeran yang berkata, tersesat, dia benar-benar keluar untuk menyambut Omi. Omi berjalan dan tersenyum. Yang mulia Yan Gou. Lama tidak bertemu. Hei, yang ini tidak. Omi memandang orang di belakang Yan Gou dan menyadari bahwa dia adalah Helin, yang telah berjanji untuk menjadi adik laki-laki Omi di Akademi Samudra Bintang. Seorang lelaki tua di tingkat pertama alam persatuan awal. Saat ini, wajah Yan Plus canggung. Dan Helin bahkan lebih canggung. Helin awalnya meninggalkan Star Ocean Academy dengan Omi. Hanya untuk terpisah dari Omi setelah tiba di kerajaan Glaze. Tentu saja, ini bukan kesalahan Helin. Alasan utamanya adalah Omi pergi ke suku Savage untuk menjelajahi hati pohon besi. Yang sangat penting, Omi tidak akan membawa Helin bersamanya. Jadi Omi sengaja dipisahkan darinya. Setelah itu, Helin harus kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan kembali ke rumah Pangeran Yanlu. Helin memandang Omi dan berkata dengan ketakutan dan gentar, Dage. Sebelum kata saudara diucapkan, Yan Plu segera menyela, sibuk tertawa. Saudara Tang, perpisahan Star Ocean Academy. Sudah begitu lama. Jangan sakit. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo menyusul. Yan Gou berkata kepada Helin pada saat yang sama. Helin, jaga Yan Gou. Aku akan menyusul Omi. Yan Plu meraih bahu Omi dan berjalan ke tempat yang sepi. Yan Plu segera terlintas. Omi, apa maksudmu? Kembali ke Kekaisaran Yan Huang, apa yang masih kamu cari untukku? Omi berkata. Yan Gou, apakah kamu lupa di Akademi Laut Bintang? Kamu sendiri berkata, jadilah adik laki-lakiku. Dan bahkan bersujud padaku. Kakak laki-laki sudah kembali hari ini. Tentu saja kamu datang untuk menemukan adik laki-lakiku. Wajah Yan Gou marah. Omi, masa lalu ada di masa lalu. Jangan terlalu jauh. Ini adalah Yan Huang Empire Wangjing City. Bukan Star Sea Academy. Aku belum menyelesaikan skor bersamanya karena menggertakku seperti itu di Star Ocean Academy. Dan kamu bahkan berani membawa limbah Yan Swallow bersamamu hari ini. Yang mulia Yan Qiu. Itu tidak benar. Star Sea Academy adalah Anda menghina saya. Dan sebagai hasilnya, saya malah diintimidasi. Jika Anda tidak mengatakan Anda akan menyembah saya sebagai kakak laki-laki Anda mungkin bahkan tidak akan ada sekarang. Omi, jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tentangmu. Yan Plus penuh gigi. Ayo, Yan Gou, jangan mengancamku di sini. Jika kamu benar-benar punya cara untuk mendekatiku, bagaimana aku masih bisa hidup dengan nyaman? Apakah Anda tidak melihat? Saya berada di alam persatuan sekarang. Jika Anda tidak menemukan orang lain, menurut Anda apa yang bisa Anda dapatkan? Apa? Alam persatuan? Yan Plu terkejut. Bakat Omi sebenarnya sangat menakutkan. Tetapi diharapkan. Ketika dia berada di Akademi Samudra Bintang, Omi mengalahkan Helin dari Unity Realm di puncak alam kesempurnaan agung bawaan. Yan Rou, jika aku tidak salah, apa yang terjadi antara kamu dan aku di Akademi Samudra Bintang pasti tidak diketahui berani. Di mana jadi apa? Jika Anda memprovokasi saya, yang terburuk yang bisa saya lakukan adalah mengekspos diri saya untuk itu. Bagaimanapun, meskipun saya mengatakan untuk menjadi adik laki-laki Anda ketika saya memohon pengampunan dengan Anda sebelumnya, saya tidak akan mengakuinya. Bagaimana saya bisa menjadi adik laki-laki Anda ketika saya seorang pangeran? Itu bercanda. Bahkan jika saya baik-baik saja dengan itu, saya masih harus bertanya kepada subjek antara Yan Huang apakah mereka bersedia. Tanyakan kepada ayah saya apakah dia bersedia. Hahaha. Yan Gou, jika kamu ingin menjadi adik laki-laki, aku mungkin belum merasa nyaman. Lalu kenapa kamu ingin datang hari ini? Tidak banyak. Tidak bisakah kamu datang dan duduk? Aku tidak punya apa-apa untuk duduk di sini. Silakan kembali. Yan Plu, saya menyarankan Anda untuk tidak memperlakukan saya dengan sangat buruk. Sungguh, itu tidak baik. Tentu saja, Anda mungkin berpikir saya mengancam Anda dengan Akademi Star Ocean. Tidak. Salah. Saya, Omi, tidak peduli. Jika saya benar-benar ingin keluar dari jalan saya untuk mendapatkan Anda, di mana saja akan melakukannya. Baiklah. Yang mulia Yan Plu, santai. Saya benar-benar di sini untuk menyelesaikan ketinggalan. Yan Rou tampak sangat kesal pada Omi. Tetapi, untuk beberapa alasan, hanya ada sedikit rasa takut di dalam. Mungkinkah
bahwa dia benar-benar takut dengan Omi di Star Ocean Academy. Saya bahkan tidak yakin apakah saya telah kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Tetapi saya masih tidak bisa sombong dan mendominasi di depan Omi. Omi menepuk bahu Yan Gou dan berkata, Pangeran Yan Gou, di masa depan di kota Wangjing, mungkin ada sesuatu yang mengganggumu. Jangan mengakuiku kalau begitu. Baiklah, aku akan pergi dulu. Mari kita mengejar waktu lain. Yan Plus baru saja direndam. Omi berjalan keluar. Yan Qiu, ayo pergi. Meninggalkan rumah Yan Gou. Yan Gou sibuk bertanya, Omi, tidak heran kamu begitu yakin bahwa Yan Gou akan keluar untuk menyambutmu. Jadi kamu dan dia sudah saling kenal sejak kamu berada di Star Ocean Academy dan masih berteman. Hahaha, kamu benar-benar hebat. Kamu berteman dengan pangeran setingkat Yan Gou. Hehe, Omi hanya tertawa dan tidak mematahkannya. Lagi pula, sangat bersumpah untuk mengungkapkan kepada Yan Plu. Omi tidak akan mengatakan omong kosong apapun untuk memberi orang wajah jika dia baik-baik saja. Di rumah Yan Plu duduk dengan depresi di bangku batu. Helin berdiri di sebelahnya. Yang mulia, sekarang kita kembali ke Kekaisaran Yan Plu. Kita tidak perlu takut Omi lagi. Bagaimana kalau kita bergerak? Di Kekaisaran Yan Plu, kamu bisa membuat Omi berlutut dan dia tidak berdaya. Bagaimana kalau kita bergerak? Kata dia Lin. Yan Plu berkata, Helin, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kamu mengatakan itu di Akademi Samudra Bintang. Dan apa yang terjadi? Kamu membiarkanku memukul. Yang mulia, sekarang berbeda. Ini adalah kota Wangjing ah. Saya tidak percaya bahwa Omi masih bisa sombong di sini. Yang mulia, Anda pasti takut dengan Omi di Star Ocean Academy yakin. Dan baru sekarang Anda sangat tidak pada diri sendiri. Itu alasannya Anda merasa takut ketika melihatnya. Yan Plu robek di dalam. Memang benar bahwa dia tidak percaya dia tidak bisa bermain dengan Omi di kota Wangjing. Namun, dia tidak tahu mengapa dia begitu takut. Mengapa dia tidak memiliki keberanian. Helin, tahukah kamu bahwa Omi telah melangkah ke alam persatuan? Mungkin, aku benar-benar tidak bisa bermain dengannya. Dia benar. Jika dia ingin mendapatkanku, di mana saja akan melakukannya. Kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Yang mulia, Anda jelas hanya takut padanya. Mengapa Anda berpikir begitu? Siapa wilayah ini? Bagaimana dia bisa mendapatkanmu? Ah, hentikan. Sialan. Keluar. Aku akan sendirian. Ya. Yang mulia, Helin menghela napas dan berjalan keluar dari paviliun. Begitu Helin pergi, Yan Plu menamparkan dirinya sendiri dan mengutuk. Aku sangat tidak berguna. Ini wilayahku ah. Mengapa aku harus takut padanya? Itu hanya benar bahwa aku membuatnya terjadi. Mengapa rasa takut akan muncul? Mengapa? Mengapa? Ah, tidak. Tidak peduli apa. Aku akan mencobanya. Seseorang. Yang mulia, Helin berlari masuk. Aku akan membantuku meminta Han Ming untuk datang ke rumah. Yang mulia, Anda akhirnya akan melakukannya. Terlalu bagus. Itu hanya Anda. Bukti sisi mengamuk Anda. Pastikan Anda mengumpulkan Omi. Dijemput dengan benar. Han Ming adalah kapten sayap kiri pengawal kota Wangjing. Sebuah eksistensi di puncak alam persatuan awal. Tidak peduli seberapa hebat Omi. Bisakah dia bermain di level ini? Aku akan pergi dan meminta untuk datang sekaligus. Ya. Dengan anggukan di bawahnya, Yan menyapu keberaniannya dan mengering. Omi kembali ke rumahnya sendiri. Di sana, di istana, Pangeran 18 juga menemukan ibunya, Permaisuri Zi. 18. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Oh, matriark, kamu harus mencari keadilan untuk anakmu. Lihat sudut pandangmu. Kamu hampir berusia 50 tahun. Apa gunanya sama seperti ini? Katakan. Oh. Ibu Permaisuri, itu adalah menteri pembantu Yan Yu, yang disebut Omi. Dia memukuliku seperti ini. Omong kosong. Apakah sampah Yanxi memiliki menteri pembantu yang begitu kuat? Di mana penjaga alam persatuan Anda? Matriark. Dia juga tidak bisa mengalahkannya. Bahwa Omi masih sangat muda. Dia telah mencapai alam persatuan. Apa? Unity Realm. Berapa umurnya? Tercatat dia Omi dari Yanurek, yang tampaknya adalah penyembuh kelas 10. Saya ingat dia baru pergi ke Star Ocean Academy tahun lalu. Matriark. Itu persis dia. Apa? Ini benar-benar dia. Dia melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Astaga. Matriark. Cepat kirim seseorang untuk membunuhnya. Apa itu alam persatuan? Dia baru saja melangkah ke dalamnya. Ada banyak orang di warisan yang bisa meneruskannya.
Kamu diam. Selir Zi meraung. Saat ini dia sedikit gemetar di dalam. Omi benar-benar melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Di seluruh kekaisaran Yan Huang, saya khawatir sebelum usia 30 tahun. Omi adalah satu-satunya yang berada di alam persatuan. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Matriark, cepat kirim seseorang untuk mengarahkannya. Hah, tapi Selir Zi menamparkan wajah Pangeran 18 itu. Ibu Permaisuri, mengapa kamu memukulku? Kenapa kamu cukup baik untuk mencakup orang seperti ini? Apakah Omi sangat berbakat sehingga kamu dapat dengan mudah mencakupnya? Kamu adalah hal yang tidak berguna, selalu menyebabkan masalah sekelilingnya. Masalah pengecoran emas masih belum terselesaikan, dan kamu telah mencakup Omi yang jenius. Matriark, itu hanya Omi. Apa yang begitu takut tentang hal itu? Kenapa Matriark begitu bermimpi? Apa yang kamu tahu? Omi melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Ini adalah sesuatu yang bahkan Kaisar akan khawatir. Itu hanya masalah waktu. Ah, tidak mungkin. Ibu Permaisuri. Lalu menghancurkan Omi bahkan sebelum dia membuat ayah khawatir. Pria jenius seperti itu. Aku tidak percaya itu akan mudah untuk dihancurkan. Ibu Permaisuri. Lalu apa sekarang? Hal-hal telah terjadi pada hal ini. Kita hanya bisa berhubungan dengan Omi terlebih dahulu. Dan aku akan mengundangnya untuk makan malam-malam ini. Apa? Matriark. Kamu gila. Aku telah memukulnya dan kamu mengundangnya untuk makan malam. Potong omong kosong. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku memiliki putra yang tidak berguna sepertimu? Jika kamu tidak bergantung pada pengaruh keluarga ibuku untuk mendukungmu, apakah kamu pikir kamu bisa begitu bebas di kota Wangjing? Keluar. Selir Zi segera membiarkan salah satu anteknya keluar dari istana. Omi baru saja kembali dari rumah Pangeran Yanplu dan mengajari Simran teknik rahasia serangan suara yang kuat yang disebut Xuan Yin. Xuan Yin ini dipelajari dari memori Stone Canggu City. Dan jauh lebih kuat dari rahasia yang diberikan Omi kepada Simran sebelumnya. Dibawa dari dunia Wind Lightning itu. Wow, ini benar-benar luar biasa. Luar biasa. Li Xuan berkata dengan heran. Hehe, aku mendapatkan ini khusus untukmu. Pelajari dengan baik. Tapi, bagaimana dengan tindak lanjut Xuan Yin ini? Level apa yang bisa kamu capai di akhir penelitian? Saya tidak tahu tentang itu. Namun, yang saya tahu adalah bahwa ada seorang wanita tua yang menggunakan Xuan Yin dan dapat bertarung dengan pria yang kuat di tahap akhir alam persatuan dan bahkan peringkat kedua di kota. Wow, aku pasti harus mempelajarinya kalau begitu. Simran segera dipenuhi dengan motivasi yang penuh gairah untuk belajar Xuan Yin. Dia tidak membuang waktu berlatih seni bela diri sekarang. Dia biasa berlatih seni bela diri sambil berlatih seni bela diri metode suaranya. Xiao Meng datang dan berkata, Saudara Omi, bagaimana denganku? Kamu memiliki bakat yang begitu tinggi. Kamu seharusnya tidak membutuhkanku untuk menyiapkan apapun untukmu. Teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga yang aku ajarkan sebelumnya. Kamu harus terus berlatih. Namun, saya sudah melatih mereka berdua ke tingkat tertinggi. Tidak ada cara bagi saya untuk terus maju dalam ilmu pedang saya. Suatu hari, ketika wilayah saya meningkat, ilmu pedang akan membuat saya khawatir. Dan saya harus memiliki seni bela diri yang lebih kuat untuk dicocokkan. Lalu coba pedang dan pedang bersama-sama. Aku biasa berlatih sampai batasnya. Lalu pedang dan pedang digabungkan. Kekuatan melonjak. Dan akhirnya, dengan pedang berat, aku menggandakan keterampilan bela diriku lagi. Sekarang mengandalkan kekuatan Hercules. Kekuatan satu kepalan tangan melampaui apa yang dulu ketika aku menggunakan pedang berat. Namun, aku tidak bisa berjalan di rutemu. Aku bahkan tidak bisa menggabungkan pedang. Itu membutuhkan kemampuan perhitungan mental yang terlalu tinggi. Omi menghela nafas. Itu sebenarnya yang diharapkan. Jalan yang dia ambil belum tentu sama untuk semua orang. Pertama-tama, dua kegunaan dalam satu hati, bukanlah semua orang sampai tingkatnya. Maka terserah Anda. Meskipun Anda sudah berlatih teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga ke tingkat tertinggi, itu tidak berarti bahwa itu Anda telah mencapai ekstrim. Memahami diri sendiri dan melihat apakah Anda dapat memahami sesuatu. Seni bela diri di balik itu semua tergantung pada eksplorasi dan pemahaman Anda sendiri. Su Meiqian juga datang dan bertanya, bagaimana denganku? Kamu yang paling sulit untuk menghadapi. Kamu tidak memiliki bakat lain. Hanya satu bakat bela diri. Tetapi bakat bela diri tidak kuat atau lemah. Bahkan jika kamu melangkah ke domain bawaan, akan sulit bagimu untuk maju.
Su Meiqian merasa sangat sedih sehingga dia akan menangis. Meskipun dia mendapat bantuan Omi dan bisa menggunakan benda-benda eksternal untuk mencapai alam bawaan untuk pergi, tapi dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri dalam seni bela diri. Bahkan jika dia mengambil buku seni bela diri kelas 10 dan menanamkannya secara ekstrim. Namun, ketika alam naik, suatu hari tidak akan cocok dengan ranah lagi. Dan jika pemahamannya gagal, kekuatannya akan sangat buruk. Meskipun ada banyak orang dari jenis ini, itu berarti bahwa itu Su Meiqian pada akhirnya dari level ini. Mendengar Omi mengatakan itu, Su Meiqian sedih bahwa meskipun bakat seni bela diri Suaner bahkan lebih buruk, dia setidaknya memiliki bakat dalam serangan suara. Baiklah, Meiqian, tidak perlu tertekan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah terus meningkatkan ranahmu. Memakan hati pohon besi sebagai melon. Ketika kamu memiliki alam, kamu secara alami akan memiliki lebih banyak pemahaman. Pada saat itu, berlatih teknik pedang turun nagaku dan teknik pedang pembunuh dewa secara ekstrim. Meskipun Anda tidak dapat dikatakan sebagai orang yang sangat kuat, tetapi Anda juga tidak akan menjadi orang yang sangat jahat. Misalnya menjadi lebih kuat, itu tergantung pada kesempatan. Baiklah, Su Meiqian hanya bisa melakukannya saat ini. Liona muncul. Bagaimana denganku? Aku sudah lama tertidur. Aku yang terburuk. Omi tersenyum. Kamu dan Meiqian berada dalam situasi yang kira-kira sama. Ikuti jalan Su Meiqian. Dan konsultasikan di dekatnya lebih sering jika kamu baik-baik saja. Baiklah, Liu Yue datang dan tersenyum. Omi, kamu luar biasa. Satu instruksi. Bagaimana kalau kamu kulinerku juga? Omi berkata. Liu Yue, wilayahmu berada pada tahap bawaan awal. Tapi aku belum mengerti seni bela dirimu. Jadi mengapa kamu tidak berlatih sedikit pun? Bagus. Liu Yue langsung melatih keterampilan seni bela dirinya. Omi, ini adalah kekuatan terkuatku saat ini, kata Liu Yue. Omi berkata, sejujurnya, kekuatanmu sangat luar biasa. Itu hanya tahap bawaan awal yang luar biasa. Liu Yue tiba-tiba memiliki wajah pahit. Aku tidak menyanjung. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Kekuatanmu ini, dibandingkan dengan level yang sama. Jika bakatnya sangat kuat, kamu akan langsung berpikir. Jika bakatnya rata-rata, kamu memiliki setengah kesempatan untuk menang. Itu saja. Yah, aku tidak berpikir aku seburuk ini. Berapa perkiraan kekuatanmu ketika kamu berada di awal bakat bawaanmu? Bagaimana? Omi tertawa. Jika aku bertarung denganmu sekarang di hari-hari bawaan awal, aku bahkan tidak perlu menggerakkan otot untuk menghabisimu. Sial. Sangat memukulku seperti itu. Ini bukan pukulan bagimu. Itu adalah kebenaran. Ketika aku berada di tengah bawaan, aku sudah membunuh pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat. Dia adalah keluarga Huo yang mengejarku. Celah. Liu Yue berkeringat. Baiklah. Kamu tidak perlu kecewa. Luangkan waktumu. Apa nama teknik pedang yang kamu latih sekarang? Teknik pedang Pinus Chang. Omi mengangguk. Teknik pedangmu ini memiliki level sekitar 8. Itu tidak rendah. Jadi mari kita terus berlatih. Kan, ketika kamu baru saja melakukan teknik pedang Changsong, kamu dapat mencoba untuk nada ketangguhan tubuhmu sedikit. Itu mungkin lebih efektif. Oke, Liu Yue juga pergi berlatih sepeda. Wang Xing muncul dengan wajah pahit dan berkata, Omi, kami pergi ke Akademi Seni Bela Diri bersama. Tetapi sekarang kamu telah menjadi senior. Dan aku masih di tahap awal Hautian. Lebih rendah dari beberapa pacarmu Oh, Wang Xing, kamu juga terus mengambil hati pohon besi dan menarik tanganmu terlebih dahulu. Setelah itu aku akan mengajarimu teknik pedang kupu-kupu dewa pembunuh. Teknik pedang kupu-kupu meteor pusaka keluargamu. Lupakan saja. Jujur, itu terlalu buruk. Speechless. Baiklah. Terima kasih atas bimbinganmu. Aku sangat senang bisa bergaul denganmu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan membalasmu. Bagaimana kalau aku menemanimu untuk malam itu? Gulung. Hahaha. Tepat pada saat ini, seorang wanita istana dengan brokat cantik berjalan melewati pintu. Apakah senior Omi ada di sini? Aku Omi. Apa yang kamu inginkan dariku? Siapa kamu? Omi bertanya. Wanita itu berkata, Senior Tang, saya adalah gadis Lady Valet Consort. Dan Lady Valet Consort mengirim saya untuk mengirimkan surat kepada Anda. Siapa selir ungu? Nyonya Valet Concubine adalah ibu kandung yang mulia Pangeran 18. Hahaha. Sampah Pangeran 18 itu benar-benar pergi mencari ibunya.
Omi tertawa. Pelayan itu mendengar Omi tanpa malu-malu mengatakan bahwa Pangeran 18 itu sampah. Dan meskipun dia kesal, dia tidak berani berbuat apa-apa. Berpikir bahwa Omi ini memang orang yang berani dan sombong. Jadi tidak heran dia berani memukuli Pangeran 18. Senior Tang, ini adalah surat dari selir Lady Valet untukmu. Silakan baca. Omi tidak tahu apa yang sedang dilakukan selir ungu. Jadi dia membuka amplop itu. Hanya ada satu token di dalam amplop. Tidak ada yang lain. Apa artinya? Senior Tang. Token ini adalah tanda jalan untuk memasuki Taman Yisin Permaisuri Ungu. Dengan token ini, penjaga istana tidak akan menghentikan mereka jika mereka bertemu dengan mereka. Saya lupa memberitahu Anda. Setiap anggota penjaga istana kuat pada tahap awal alam persatuan. Dan mereka tidak akan bisa masuk tanpa token. Omi. Namun, memabukkan. Senior Tang. Aku akan pergi dulu kalau begitu. Sampai ketemu malam ini. Gadis itu berjalan pergi. Wang Xing bertanya. Omi, jika kamu memukul putrinya, apa artinya dia tidak mengirim seseorang untuk membunuhmu tetapi mengundangmu untuk makan malam? Mungkinkah itu perjamuan Hongmen? Omi memancarkan. Terlepas dari apakah dia perjamuan Hongmen atau bukan, aku akan pergi ke sana pada malam hari seperti biasa. Aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Selir Lady Valet ini adalah pembangkit tenaga listrik alam persatuan sendiri. Maka dia akan pergi. Omi, jangan pergi. Bagaimana jika itu berbahaya? Jika dia akan membunuhku, tidak perlu memintaku ke rumahnya. Jadi aku ingin pergi ke sana. Hati-hati kalau begitu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Pada saat ini, di kediaman Pangeran Yangou, seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal datang ke sisi Pangeran Yangou dan bersujud dengan mendalam. Pelayan Anda memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Pangeran Yangou. Han Ming, tolong bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Han Ming, aku mencarimu hari ini karena aku punya sesuatu untuk diminta. Pangeran Yangou langsung mengerti maksudnya dan berkata, Yang Mulia, tolong angkat bicara. Hamba saya akan pergi ke api. Hahaha. Ini tidak seserius yang kamu katakan. Yaitu, aku ingin membunuh satu orang. Aku tidak tahu siapa yang ingin membunuh Yang Mulia. Omi, siapa Omi? Oh, itu wajar kalau kamu belum pernah mendengarkan. Berkata, aku akan meminta seseorang pergi dan meminta Omi untuk datang ke rumahku. Maka kamu bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Ngomong-ngomong, Omi adalah seorang pria di tingkat pertama alam persatuan awal. Yang Mulia, jangan khawatir. Hamba saya pasti akan melakukannya dengan benar untuk Yang Mulia. Kapten Shuhan, kalau begitu aku akan segera mengirim seseorang untuk mengundang Omi. Yan Gou segera mengirim seseorang untuk mengundang Omi. Omi ragu-ragu sejenak setelah mendapatkan berita di rumah. Dia saja pergi ke tempat Yan Plu pada siang hari. Dan kemudian dia datang untuk mengundangnya makan malam di sore hari. Omi baru merasa bahwa ini jelas bukan makanan asli. Itu pasti akan menjadi perjamuan Hongmen. Omi tersenyum. Tidak menyangka akan ada 2 perjamuan Hongmen hari ini. Omi dalam hati berkata, Yan Plu pasti mengirim orang kuat untuk melakukan penyergapan. Selama saya pergi ke sana, saya pasti akan menderita penyergapan. Haruskah saya pergi? Saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang mengundang orang yang mengundang Yan Pluo. Tetapi jika saya melampaui tahap awal alam persatuan dan mencapai tahap tengah alam persatuan, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkannya. Saya hanya bisa mengalahkan puncak alam persatuan awal di yang terkuat saat ini. Dan saya tidak bisa bergerak sama sekali bahkan di tingkat pertama alam persatuan tengah. Namun, jika aku tidak pergi, bahkan jika aku melarikan diri kali ini, aku tidak akan bisa melarikan diri kali lain. Dan karena Yan Gou telah memutuskan untuk membalas dendam padaku, pasti akan ada waktu berikutnya. Ini sangat sulit untuk dilakukan. Aku seharusnya tahu untuk membunuh di Star Ocean Academy. Kecuali untuk mencakupku sekarang. Sekarang sulit untuk membunuh di kaki langit. Bahkan jika aku membunuh, itu akan membawaku masalah tanpa akhir. Aku benar-benar menyesal bahwa aku tidak membunuh. Serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku menyelamatkan hidupmu. Tetapi kamu tidak tahu betapa bersyukurnya. Yan Rou, itu pilihanmu. Mata Omi turun untuk membunuh. Tetapi ada banyak keraguan. Setelah semua, di kota Wangjing membunuh seorang pangeran. Dan seorang pangeran dengan beban berat seperti itu. Saya khawatir Omi akan membakar dirinya sendiri. Melakukan sesuatu yang berada di luar toleransinya akan menyebabkan kematian yang bodoh.
Jadi Omi marah dan tercabik-cabik di dalam. Namun, Omi tetap memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Tanpa berbicara dengan keluarganya, Omi langsung pergi ke rumah Pangeran Yan Plunder. Di salah satu aula utama, Omi ada di sini. Cepat, cepat, pelan. Omi dipimpin oleh seorang pelayan ke aula besar. Dan Omi segera merasakan bahwa ada seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal yang tersembunyi di balik aula. Tetapi selain itu, tidak ada orang lain. Omi juga diam-diam lega. Pangeran Yanplu tidak tahu detail kekuatan Omi. Atau yang lain akan selesai untuk menemukan satu di atas tahap tengah alam persatuan. Tahap awal alam persatuan membentang terlalu jauh dari tahap tengah. Omi hanya berada di tingkat pertama tahap awal alam persatuan. Tidak mungkin dikalahkan. Kecuali Omi mencapai puncak tahap awal alam persatuan. Yaitu, setengah kaki ke tahap tengah alam persatuan. Akan mungkin untuk berjuang melawan tahap tengah. Omi. Hahaha. Pangeran Yango melihat Omi masuk dan tertawa bahak. Juga tidak ada orang lain di istana ini selain Pangeran Yanplak, orang kuat yang bersembunyi. Omi berkata, Pangeran Yanplak, sepertinya kamu telah memilih jalan ini. Omi, sudah kali ini. Dan kamu masih berpura-pura menjadi perbandingan di depanku. Mengingat kamu pernah memberiku kesempatan juga. Aku akan memberikan kesempatan sekarang. Anda hanya perlu cukup baik untuk berlutut dan membungkuk dan menjadi subjek di bawah komando saya di masa depan. Saya akan mengampuni hidup Anda. Hahaha. Yan Gou, apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Jika aku ingin mendapatkanmu, di mana saja akan melakukannya, termasuk di kota Wangjing. Yan Gou memancarkan berat. Omi, sepertinya kamu memanggang anggur. Baik-baik saja. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberikan kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Omi berkata, jangan bicara omong kosong. Keluarlah siapapun yang bersembunyi di balik aula utama. Yan Gou terkejut bahwa Omi langsung tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Demikian pula, Han Ming yang bersembunyi di belakang aula utama juga terkejut. Dia setidaknya berada di puncak alam persatuan. Setengah kaki ke tengah alam persatuan. Tetapi dia ditemukan oleh Omi yang baru saja menjadi alam persatuan. Ini terlalu tertutup. Dengan cepat, Han Ming berjalan keluar. Tertawa saat dia melangkah keluar. Kamu Omi. Tepat sekali. Omi yang baik. Beraninya kamu tidak menghormati Pangeran Yanplu. Tidak, dia tidak bisa menghormati Yang Mulia Yanplu lagi. Omi berkata, teman ini, sebelum kamu melakukan apapun, aku juga akan memberikan kesempatan. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memilih untuk mengakhirinya sekarang. Apa, mungkinkah kamu ingin membunuhku juga? Jika kamu memilih untuk melanjutkan, aku akan membunuhmu. Tatapan Omi dingin. Memancarkan hawa dingin yang bergetar. Dan tubuh Yan Plunder Prince bergetar saat melihatnya. Seolah-olah dia telah melihat Omi dari belakang di Akademi Samudera Bintang lagi. Dan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Tetapi tidak ada pilihan yang tersisa. Hahaha. Han Ming tertawa marah dan berkata dengan jijik. Tidak bertindak berlebihan. Kamu akan lihat nanti. Mencari kematian. Han Ming tiba-tiba mengeluarkan pisau dari belakangnya. Minimal, Han Ming seperti kuda yang berlari kencang. Berlari dan memanjakan pisau di tangannya dalam lintasan yang aneh. Omi bisa melihat bahwa pisau Han Ming tampak biasa saja. Tetapi memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Dan gerakannya semakin biasa. Semakin kuat isinya jika dimainkan dengan benar. Entah kenapa, Omi melihat pedang Han Ming. Tiba-tiba memiliki sedikit wawasan. Tepat sebelum datang ke sini. Omi juga mempelajarinya untuk sudah berlatih membunuh ilmu pedang Tuhan dan ilmu pedang naga yang turun ke level tertinggi. Kata Omi, berlatih ke level tertinggi tidak berarti mencapai ekstrim. Sekarang, ketika Omi melihat pedang Han Ming, dia tiba-tiba mengerti bahwa itu bisa disimpulkan dalam 4 kata, yang menyebabkan intensitas. Namun, saat ini, Omi tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Tebasan Han Ming sudah mencapai depan. Omi mengangkat kepalan tangan sekaligus. Serangan balik Omi sederhana. Di depan kekuatan absolut. Gerakan apapun berlebihan. Jadi Omi hanya perlu membuat pukulan 50.000 pound. Bahkan jika teknik pedang Han Ming disempurnakan, itu hanya tak dapat dihentikan. Ledakan. Satu pisau. Satu kepalan tangan. Meledak bersama. Kekuatan yang luar biasa itu seperti truk besar yang menabrak langsung di jalan raya. Dan di depan kekuatan benturan ini, gerakan apapun tidak ada artinya. Bentrok, pisau Han Ming pecah berkeping-keping sekaligus. Sementara kekuatan besar membombardir dadanya.
mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, sebelum tubuhnya terbang seperti karung pasir. Hanya saja, saat tubuhnya terbang keluar, Omi tiba-tiba membuat duel Ghost Wheel dan sosoknya terbang, memutar. Saat ini adalah ketika Han Ming berada di titik terlemahnya. Tubuhnya sendiri masih terbang mundur, dan dia tidak memiliki penutupan yang sama sekali. Tangan Omi naik dan turun. Puff, kepala Han Ming dipotong oleh Omi dalam satu gerakan. Ah, wajah Yan Gou berubah. Tidak percaya saat kepala Han Ming terungkap ke kakinya. Ketika Yan Gou mengangkatnya, Omi berdiri 1 meter di depannya, menatapnya. Kaki Yan Plak benar-benar lemas dan seluruh tubuhnya bergetar. Tang tang tang. Ucapannya beberapa kali berturut-turut. Yan Plunder bahkan tidak memiliki kalimat lengkap untuk diucapkan. Mulutnya dalam simpul. Mati, Omi mukjizat. Puff. Yan Sweep segera berlutut dengan satu lutut saat Omi berkata mati. Puff. Yan Plu menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan menangis. Saudara Tang. Ya, saya minta maaf. Itu semua karena setan saat saya. Itu semua karena Helin He. Dia selalu mendorong saya. Maaf, saya salah. Beri saya kesempatan. Saya bersedia menjadi adik laki-laki Anda. Kali ini benar. Tolong. Jangan bunuh saya. Tolong. Momentum di tubuh Omi terlepas. Dan Yan Gou yang menindas hampir jatuh ke tanah. Jadi, Tang. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan dorongan Helin. Aku benar-benar salah. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak berani. Aku memohon padamu. Jadi, Yan Plu merintih dan berteriak. Pada saat ini, di mana momentum pangeran arogan sebelumnya. Yan Plu jelas dari tubuh Omi merasakan niat membunuh. Jadi sambil menangis sambil bersujud dan memohon belas kasihan. Bahkan lantainya bersujud urat laba-laba retak. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berlari masuk dari luar dan bertanya dengan gembira. Yang mulia, apakah Omi membunuh? Haha, pada saat berikutnya, pria itu langsung tercengang. Bukan karena Omi telah membunuh seperti yang dia duga. Melainkan, Pangeran Yan Plu telah bersujud di depan Omi dan memohon belas kasihan. Bersujud begitu keras hingga bahkan tanah retak, sementara kepala Han Ming berputar di sebelah Yan Plu. Seketika, mata merah Omi menatap orang yang berlari masuk, dan itu adalah Helin. Helin merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat ini. Dia berpikir bahwa dengan tindakan Han Ming, Omi pasti akan mati. Dia belum mendengar suara apapun di luar sekarang dan mengira dia telah menyelesaikan Tang Zi. Saya tidak berharap ini menjadi kasus ketika saya masuk. Helin merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Pangeran Yan Plu melihat bahwa Helin masih berlari masuk dan bertanya apakah Omi sudah mati, dia marah dan berkata, Helin, kamu kura-kura tua. Itu semua karena kamu mendorongku. Kamu bajingan. Kamu tidak bisa menyakitiku sekali. Kamu masih ingin menyakitiku untuk kedua kalinya. Yan Rou melihat bahwa Helin sangat marah. Sebenarnya alasan mengapa dia memutuskan untuk menjadi Omi kali ini terutama karena dorongan Helin. Dia sangat didorong oleh pelayannya sebagai seorang pangeran. Kepalanya panas dan dia terbuka untuk itu. Helin, kamu hal yang tidak tahu berterima kasih. Di Akademi Samudra Bintang, tubuhmu terbelah dua. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku tidak berharap kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Puff, Helin juga diselamatkan. Saudara, selamatkan hidupku. Saudaraku, aku salah. Selamatkan hidupku. Helin juga bersujud dan memohon belas kasihan. Omi meraung. Bawa pantatmu ke sini. Ya. Helin panik dan turun ke kaki Omi. Lalu terus bersujud. Telapak tangan kanan Omi meremas bagian atas kepala Helin. Dan dengan dorongan santai jari-jarinya, ribuan pon kekuatan melonjak keluar. Bang, bagaimana kepala Helin bisa menahan kekuatan seperti itu? Dan seperti balon, itu meledak dengan keras. Pangeran Jarahan yang ditembak di wajah dengan otak. Seluruh tubuhnya benar-benar ketakutan. Seolah-olah, dia adalah orang yang kepalanya akan meledak pada saat berikutnya. Tangan berdarah Omi segera ditekan di atas kepala Yan Plunder lagi. Tidak. Oh, Kakak Tang. Aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Oh, Pangeran Yan Plu melihat telapak tangan Omi ditekan di atas kepalanya. Dan melolong ketakutan, Omi melihat ke bawah dan melihat wadah air keluar dari bawah selangkangan Yan Plu. Dan dia benar-benar mengencingi celananya. Yan Gou, kamu mengatur perjamuan Hongmen dan mengirim orang ke sini untuk membunuhku. Tetapi sekarang kamu datang untuk memohon padaku untuk menyelamatkan hidupku.
Kamu membunuhku. Mengapa aku harus memberikan kesempatan untuk hidup? Kau tahu apa yang paling kusesali dari perjalananku di sini? Hanya saja aku tidak membunuhmu di Star Ocean Academy. Jika aku membunuhmu saat itu akan menjadi satu dan selesai. Dan tidak akan ada lagi hari ini. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku salah. Kakak laki-laki. Suatu hari untuk kakak laki-laki. Satu kehidupan untuk kakak laki-laki. Diam. Setelah semua ini, apakah kamu masih berpikir bahwa menggunakan ini lagi akan mengampunimu? Aku sudah menyesalinya sekali. Dan aku tidak akan menyesalinya lagi. Tidak. Biarkan aku menyelesaikannya. Wow. Infamous Sweep takut mati. Ini terasa seperti memiliki pistol yang diarahkan ke tengkoraknya. Dan dalam 0 dan 10 detik berikutnya, dia bisa mati. Dan dia takut dia akan menutupi seluruhnya sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. Oke. Apalagi yang ingin kamu katakan? Katakan itu. Kakak laki-laki. Aku seorang pangeran Ini kaki langit Jika kamu membunuhku, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Omi berkilau. Seorang pangeran. Apa itu pangeran? Apakah Anda masih berpikir Anda dapat mengintimidasi saya sebagai seorang pangeran hari ini? Sudah kubilang sejak lama di Star Ocean Academy bahwa identitas seorang pangeran adalah tumbuh di depanku. Juga, aku tidak takut untuk cerminan bahwa ini juga bukan pertama kalinya aku membunuh seorang pangeran. Dia, apa? Yan Go ngeri. Ya Tuhan, Omi sebenarnya bukan pertama kalinya dia membunuh seorang pangeran. 46 pangeran. Yan Pao. Tahu apa? Aku membunuhnya. Yan Plu kedinginan. Ya, Yan Leopard yang dia kenal. Dia lulus penilaian tahun lalu dan sedang bersiap untuk pergi ke Akademi Laut Bintang. Sebagai hasilnya, sebelum pergi ke laut, dia terlempar di pelabuhan, dan menteri pembantunya dari alam persatuan juga dihilangkan. Yan Plu tiba-tiba bertemu abu-abu di matanya. Dan saat putus asa, bertemu seseorang seperti Omi yang bahkan tidak peduli dengan pangeran. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia sangat menyesal dalam hati mengapa dia datang untuk memprovokasi Omi. Pukul jalan. Pangeran Yan menjarah. Tidak. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Satu kesempatan terakhir. Yan Go dipenuhi dengan keputusasaan saat dia memohon. Mungkin merasa putus asa sendiri. Baiklah. Beri aku alasan untuk mengampunimu. Jika kamu bisa datang dengan satu, aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Apalagi menjadi adik laki-lakiku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan sia-siakan. Aku, Yan Qiu tiba-tiba teringat dan berkata, Kapten Han Ming dikirim oleh saya untuk mengundangnya ke sini. Sekarang dia sudah mati. Dia pasti akan dilacak. Jika Anda mengampuni saya dapat memblokir semuanya. Anda tidak ingin keluar dari hidup Anda. Selamatkan saja saya. Anda tidak akan diganggu oleh siapapun. Tolong, selamatkan saya sekali. Omi menarik napas dalam-dalam dan ragu-ragu. Ya, jika Anda membunuh Yan Plu, Anda harus siap untuk pergi ke pemandangan. Ini tidak ada duanya. Yang utama adalah bahwa Omi akan melibatkan semua kerabatnya. Termasuk Liu Chenming, keluarga Su Meiqian, keluarga Wang Xing, dan segala sesuatu yang terhubung dengannya. Oke, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu berani lagi lain kali. Terima kasih kakak. Tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Aku bersumpah. Kamu sendirian. Omi berbalik dan berjalan pergi. Pangeran Yan Go merasa lega bisa kembali hidup-hidup dari gerbang hantu. Dan gambar Omi speaking Han Ming dan mencubit Helin mengulangi berlama-lama di pemikiran untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa setelah saat ini, Yan Go benar-benar tidak berani memiliki pikiran buruk terhadap Omi. Dan setelah mengalami dualitas hidup dan mati 2 kali pada Omi, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian lagi. Yan Go bangkit dan menginjak mayat tanpa kepala Helin di tanah. Sambil mengutuk, ruput kamu, menyebabkanku hampir mati. Omi meninggalkan rumah Yan Plus. Kali ini, itu adalah resolusi yang sukses. Karena itu benar-benar membuat Yan Plak takut dan memotongnya dari melecehkan Omi di masa depan. Tanpa mengundang bencana yang lebih besar. Meskipun Omi sekarang berada di alam persatuan, dia masih tidak berbeda dengan ayam lemah di depan Kekaisaran Yan Huang. Ketika Omi kembali ke rumah, semua orang tidak menyadari apa yang telah terjadi. Masih sibuk dengan refleksi mereka sendiri. Omi memanggil Xiao Meng. Saudara Omi, ada apa? Kamu sudah melatih teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang turun naga ke tingkat tertinggi, kan? Ya,
Tapi aku tidak bisa menggunakan keduanya dalam satu pikiran. Aku tidak bisa melatih pedang dan pedang bersama. Keterampilan seni bela diriku telah mencapai batas. Sulit untuk membuat terobosan besar. Omi tersenyum. Aku baru saja mendapat sedikit pencerahan. Lihat pedangku. Omi mengambil pedang dan membungkus batu dengan gerakan tiba-tiba ke batu sederhana. Bang, Omi tidak menggunakan kekuatan Hercules. Dan batu itu hancur menjadi bubuk dengan keras. Wah saudara Omi. Pisau yang baru saja kamu buat ini terlihat seperti rutinitas Killing God's Blade. Tapi rasanya tidak seperti itu. Tidak. Pisauku ini adalah teknik God Killing Blade. Tapi, aku telah mengarahkannya. Sederhanakan, saudara Omi. Sepertinya aku mengerti maksudmu. Oh, mudah saja untuk berbicara dengan orang pintar. Ya, kalau begitu kamu sibuk. Memehaemem. Terima kasih saudara Tommy. Xiao Meng tiba-tiba muncul dan mencium pipi Omi. Untuk apa? Xiao Meng tersipu dan menjulurkan lidahnya. Melarikan diri seperti anak kecil. Omi tersenyum tak berdaya pada bocah kecil ini. Namun, saat berikutnya Omi tiba-tiba merasa bahwa Xiao Meng tampaknya telah matang lebih banyak dari sebelumnya. Seolah-olah dia tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Omi tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Xiao Meng jauh lebih montok dan dewasa dibandingkan dengan ketika dia pertama kali sembuh dari penyakitnya. Omi tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah punggung Xiao Meng. Dan itu benar-benar mulai memiliki pesona seorang dewasa. Oh, Omi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di malam hari, Omi mengambil tokennya dan pergi ke istana seperti yang dijanjikan. Ini adalah kedua kalinya Omi memasuki istana. Pertama kalinya ketika dia menemani Yan Qiang memasuki istana untuk berpartisipasi dalam pesta kerajaan. Saat itu Omi melihat kaisar legendaris menyilaukan seperti matahari. Momentum di tubuhnya membuat semua orang tertindas tidak bisa bernapas. Adegan itu Omi masih ingat dengan jelas. Omi tidak bisa menahan nafas di dalam. Dan bertanya-tanya apakah dia memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Kesempurnaan agung alam persatuan tampaknya berada di alam yang sama dengan Omi. Tetapi hanya mereka yang berada di dalamnya yang tahu seberapa jauh Omi dari kesempurnaan agung sekarang karena dia berada di tahap awal alam persatuan. Contoh ini seperti seseorang berdiri di permukaan pantai sementara orang lain berdiri di permukaan Samudra Pasifik. Keduanya bisa dikatakan berdiri di permukaan laut. Tetapi perbedaannya sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Omi menggunakan tokennya dan segera tiba di bagian tertentu dari istana. Di luar kamar tidur tempat tinggal Permaisuri Valet, Taman Yixin. Senior Tang, kamu di sini. Tolong dengan cara ini. Pelayan yang datang untuk mengantarkan surat sore ini sibuk berkata. Omi melangkah masuk. Saat Omi masuk, dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah bisa jadi Permaisuri Zi ini. Yang dengan sengaja menipunya untuk datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa dia menyerangnya secara seksual. Lagi pula, tidak semua orang bisa memasuki kamar selir pemerintahan ini. Dan Omi, sebagai seorang pria, takut tidak pantas untuk masuk. Memikirkan hal ini, Omi segera mengangkat penjagaannya dan berhenti. Lebih baik berhati-hati sebelum mengetahui tujuan Permaisuri Zi. Mengapa Senior Tang tidak pergi? Omi berkata, saya khawatir tidak cocok bagi saya untuk memasuki kamar tidur Lady Valet Consort. Jadi saya akan pergi ke sini. Senior Tang, bagaimana lagi kamu akan makan dengan Lady Valet Concubine seperti ini? Jika Lady Valet Consort benar-benar ingin mengundangku makan malam, sama baiknya untuk memindahkan meja ke pintu. Tidak perlu masuk untuk makan, kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan masuk dan melapor kepada Yang Mulia. Pelayan itu memasuki kamar tidur dan menceritakan apa yang dikatakan Omi kepada janda Permaisuri Zivi. Selir Zi diam-diam berkata, Omi ini, yang sebenarnya sangat berhati-hati, benar-benar bukan seseorang yang bisa mati dengan mudah. Tapi bersalju, aku tidak mengaktifkan izin terhadapnya. Awalnya, saya berencana untuk menuntutnya karena masuk tanpa izin ke kamar tidur saya dengan maksud mencemarkan saya jika dia tidak tahu lebih baik. Ibu. Bagaimana jika dia tidak masuk sekarang? Pindahkan meja makan keluar. Saya ingin melihat apakah Omi ini benar-benar berbakat sehingga dia bisa menangkap beberapa gerakan yang diinginkan. Ibu, kamu adalah orang di alam kesatuan tingkat kedua awal. Tidak peduli seberapa jenius Omi itu. Dia hanya seorang Tang yang melangkah ke alam persatuan. Ada baiknya dia bisa menangkap langkah darimu. Pelayan itu berkata dengan keras kepala. Omi menunggu di luar pintu sejenak sebelum seorang wanita parubaya keluar. Terlihat baru berusia 35 atau 36 tahun dan cukup cantik dalam penampilan. Senior Tang, ini selir Permaisuri Valet.
Memberi penghormatan kepada selir permaisuri Valet. Omi membungkuk sedikit. Hatinya sedikit terkejut bahwa Lady Valet masih sangat muda. Pangeran 18-belas itu tampak seperti saudara laki-laki Lady Valet. Rupanya permaisuri Valet ini cukup berbakat. Dan masih sangat muda untuk mencapai alam yang sangat kuat untuk dapat mempertahankan penampilan yang begitu muda. Bangun. Kamu Omi. Persis namaku. Omi. Kamu benar-benar seorang pemuda muda dan menjanjikan. Ku dengar kamu baru berusia 21 tahun. Kembali ke ibu. Ya, mencapai alam persatuan pada usia 21. Kamu adalah orang pertama yang melakukannya sejak berdirinya Kekaisaran Yan Huang. Yang mulia terlalu terprestasi. Permaisuri Zifei memandang Omi. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan resonansi. Jika anak bisa sehebat dia, betapa hebatnya itu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ayo kita keluarkan pestanya dulu. Ya, beberapa pelayan segera mengatur pesta di pintu. Omi, duduklah. Terima kasih. Nyonyamu. Saya tidak tahu apa yang dicari nyonya Anda untuk saya, Omi. Omi bertanya, Omi, kamu memukuli putraku Yancong dan kamu masih bertanya kepadaku apa yang kamu inginkan. Ya, mungkinkah kamu lupa tentang ini? Nyonya Permaisuri Zi tiba-tiba menjadi serius. Hahaha. Yang mulia. Pesan saja apa yang ingin Anda katakan. Jika itu perjamuan Hongmen, jangan buang waktu dan langsung ke intinya. Kata Omi. Berani. Permaisuri Zi menamparkan meja. Berani. Kata Omi tanpa mengubah wajahnya. Omi. Kamu menyerang Pangeran 18ku. Jika cerita ini sampai ke mulut Kaisar, atau bahkan telinga banyak pendukung putraku, kamu harus tahu betapa kuatnya itu. Tanda tanya. Bahwa aku takut. Alis Lady Zifei berkerut ketika dia melihat bahwa Omi tidak terlihat takut sama sekali dalam nada suaranya. Omi, jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan. Aku memberi kesempatan sekarang. Oh, pada kesempatan apa? Lady Zifei mungkin juga memberitahuku. Baiklah Omi. Jika kamu bersedia menjadi suamiku, aku bisa mengabaikan masalah kamu memukuli anakku. Apa yang dimaksud Permaisuri Valet Consort dengan menjadi orangmu? Saya berharap Lady Zifei akan menjelaskannya, agar tidak membuat kesalahpahaman. Oh, Omi, apa artinya? Mungkin kamu bahkan tidak keberatan denganku. Seorang nenek berusia 80 tahun. Selir Zi tersenyum. Meskipun dia berusia lebih dari 80 tahun. Dia tampak 35 atau 16 tahun. Dan dia cantik. Jadi bukan tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang benar-benar. Kata-kata Lady Zifei itu penting. Setelah selir Permaisuri Zi menyuruh pelayannya untuk pergi, hanya menyisakan Omi di belakang. Permaisuri Zi berkata, Omi, jika kamu tidak menyukaiku sebagai wanita tua, tidak peduli apa, itu bukan tidak mungkin. Nyonya Zifei, kamu, Omi mendengar arti di luar kata-kata itu. Astaga, Omi tidak berpikir bahwa selir Zi memiliki arti ini. Namun, dipikirkan oleh Omi bahwa itu Kaisar memiliki terlalu banyak wanita saat ini. Dan dia berusia 80-an lagi. Yang masih tidak mengubah fakta bahwa itu dia berusia 80-an. Meskipun terlihat masih awet muda. Sebagai seorang kaisar, dia pasti menyukai wanita muda. Omi menduga bahwa saya khawatir selir Zi ini, yang belum menerima kehadiran kaisar setidaknya selama 20 atau 30 tahun, akan menyampaikan kata-kata seperti itu kepada Omi. Apa? Kamu tidak menyukai istana ini? Aku tidak berani. Orang rumput. Omi, kamu sangat berbakat. Aku sangat mengagumkanmu. Awalnya kamu menyerang 18 pangeran. Aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Tapi aku melihat kejeniusanmu. Jadi aku tergerak untuk menghargai bakatku. Aku tidak tahan menyentuhmu. Omi, jadilah penjagaku. Jadilah pria permaisuri unguku. Tentu saja. Di permukaan, kamu adalah bawahanku. Tetapi diam-diam. Jika kamu tidak ditanggapi, semuanya baik-baik saja. Omi ketakutan. Ya Tuhan, selir ungu ini juga benar-benar berani mengutarakan. Ibu, tapi kamu wanita kaisar. Kamu. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran. Kaisar telah lama kehilangan minat pada saya. Dan saya hanya mendengar orang baru tertawa. Bukan orang tua yang menangis. Saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda bersedia menjadi bawahan saya? Jangan khawatir. Itu pasti 10.000 kali lebih baik daripada kamu menjadi menteri pembantu Yan Qiang. Selir Zi tampaknya memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Karena dia merasa bahwa itu Omi akan tahu siapa yang lebih cocok untuk menjadi tuan antara dia dan Yan Qiang selama dia tidak bodoh.
Omi tersenyum. Mbak, maafkan aku. Apa, Anda menolak saya? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi menteri pembantu Yan Mau? Sampah Yan Qiang itu tidak bagus untuk anakku. Kamu tidak salah. Ibu salah paham. Saya dulu adalah menteri pembantu Yan Qiang. Tapi itu tidak berarti saya selalu begitu. Sekarang Yan Qiang dan saya hanya teman. Saya bukan lagi menteri pembantu siapapun. Saya minta maaf. Hahaha. Omi, apakah kamu yakin serius dengan apa yang kamu katakan? Serius. Zi Konchubin sangat marah. Dia baru saja berani mengatakan semuanya kepada Omi karena dia merasa sangat yakin bahwa Omi akan datang ke sisinya dari Yan Qiang. Dia jauh lebih kuat daripada Yan Qiang dan Omi pasti akan memilihnya. Jadi dia baru saja berani mengatakan segalanya dan melihat bahwa Omi sangat berbakat dan muda dan tampan. Dia bahkan tidak setuju ada keseluruhan kehidupan dengan pribadi Omi. Namun, hasilnya adalah seluruh kebenaran dirinya. Atau dia terlalu naif untuk berpikir. Oleh karena itu, selir Zi sangat marah saat ini. Lady Consort Zi, tidak apa-apa Strawman mengambil cutinya. Omi, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Apa, bukankah Lady Zifei mengundangku untuk makan malam? Omi, apakah makanan ini adalah perjamuan Hongmen atau tidak tergantung pada apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan atau tidak. Tetapi sayangnya, Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dan saya hanya berpikir bahwa Anda pasti akan memilih saya. Karena Anda bahkan akan memilih Yang. Belum lagi saya. Jadi, saya bahkan memberitahu Anda semua masalah pribadi di hati saya. Anda pikir, Anda tahu begitu banyak. Saya masih akan membiarkan Anda pergi. Omi tersenyum dan bertanya, Lady Zifei, bagaimana kamu ingin meninggalkanku? Omi sudah mendeteksinya. Tidak ada orang kuat lain di sekitar sini. Bahkan di alam persatuan. Kecuali pihak lain begitu kuat sehingga Omi tidak dapat mendeteksinya. Omi, meskipun kamu jenius, kamu baru saja melangkah ke alam persatuan. Jangan lupa bahwa meskipun aku seorang Niang, aku juga seorang alam persatuan yang kuat, dan bahkan putri dari master sekte tertentu. Omi berkata, jadi, Niang-Niang ingin meninggalkanku. Tidakkah kamu tidak bisa bertahan? Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu berhasil atau tidak adalah dengan mencobanya. Omi, itu pilihanmu. Jadi jangan salahkan aku karena menahan si jenius. Wajah selir Zifei dingin. Omi sangat menghina, dan mengira dia diam-diam menyergap beberapa orang kuat. Tetapi dia mencoba membunuh Omi dengan kekuatannya sendiri. Tidakkah dia tahu bahwa Omi bahkan telah membunuh puncak alam persatuan awal? Sangat naif. Berdengung, pada saat berikutnya, selir Lady Valet tiba-tiba membunuh Omi dengan pedang. Selir Valet berpikir bahwa Omi baru saja melangkah ke alam persatuan. Dan dia adalah tingkat kedua dari alam persatuan awal yang lama. Jadi betapa sulitnya membunuh Omi. Bang, Omi dengan ringan menamparkan telapak tangan. Ledakan, seperti lalat. Permaisuri Zifei ditampar ke tanah oleh Omi. Memecahkan lempengan batu di tanah. Dan ada banyak darah yang mengalir dari kepalanya. Dan pedangnya bahkan tumpah ke tanah berkeping-keping. Benar-benar rentan. Lady Zifei kembali sadar dan tiba-tiba tercengang. Tidak tahu apa yang terjadi seolah-olah. Dan segera berteriak kepada sekitarnya. Siapa yang berkomplot melawanku dalam kegelapan? Beri aku keluar. Lady Zifei berpikir bahwa seseorang diam-diam di sekelilingnya. Omi mencibir. Lady Zifei, berhenti berteriak. Tidak ada orang di sekitar. Akulah yang baru saja menamparmu. Tidak mungkin. Selir Zi berteriak. Oh, kamu bisa percaya atau tidak? Aku akan pergi. Ingat, jangan main-main denganku lagi. Atau kamu mungkin tidak bisa menahan amarahku. Ngomong-ngomong, Pangeran Yanchu adalah teman yang sangat baik. Kami bertemu di Star Ocean Academy. Berkeliling jika kamu tidak percaya padaku. Jika kamu berani mengungkapkanku lagi, aku pikir Yanchu akan sangat tidak bahagia. Kecuali jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Pangeran Yanchu. Omi tidak ingin diganggu sepanjang waktu. Jadi dia hanya untuk menakut-nakuti Yan Plu. Atau kamu akan terganggu oleh lalat-lalat ini sepanjang waktu. Namun, Permaisuri Ungu merasa jijik. Jadi bagaimana jika Yan Gou hanya kuat dalam bakatnya sendiri? Tetapi ibu klan tidak memiliki kekuatan. Apakah pertanda kamu dapat mengancamku dengan mengeluarkan Yan Gou? Cocok untuk dirimu sendiri. Jangan berbalik dan berjalan pergi. Menderita kematian. Tiba-tiba, Lady Zifei berkata dan membunuh. Omi tidak menoleh ke belakang dan menjentikkan kakinya ke belakang. Bang, tendangan Omi memprovokasi wajah selir ungu.
Dan kekuatan tendangan besar mengirim selir ungu terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Menabrak pilar batu yang jatuh. Kali ini, permaisuri ungu dengan jelas melihat bahwa benar-benar Omi yang telah menyerang. Dan tidak ada seorang pun dalam kegelapan. Ya Tuhan, selir Zi jatuh ke tanah. Takut konyol. Omi adalah dunia yang lebih lemah darinya. Tapi dia benar-benar menusuknya. Omi berbalik dan berkata, Nyonya Valet Concubine, terima kasih atas pesta malam ini. Aku, Omi, tidak ingin menjadi musuhmu. Jadi yang terbaik adalah jika kamu tidak mencari kematianmu sendiri. Mengenai apapun yang baru saja kamu katakan. Aku, Omi, bisa berpura-pura bahwa aku tidak mendengar apa-apa dan mengambil cutiku. Omi pergi dengan gagah di bawah memunculkan janda permaisuri Zifei. Omi kembali ke rumahnya sendiri dan makan bersama keluarganya sendiri. Di mana dia baru saja berada di selir Zi. Omi bahkan tidak menyentuh sumpitnya. Besok, inilah saatnya untuk membalas dendam pada keluarga Huo. Pada malam hari, Omi berbaring di tempat tidurnya dan berkata dengan gelap. Namun, Omi belum mengenal keluarga Huo dengan baik. Dan perlu bagi Omi untuk mengenal leluhur ketiga alam persatuan dari keluarga Huo dengan baik sebelum bertindak. Keesokan harinya, Omi pergi mencari Yan Qiang. Yan Qiang pasti mengenal leluhur keluarga Huo dengan lebih baik. Omi, ada apa dengan datang kepadaku pagi-pagi sekali? Yan Qiang, memang ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Haha, kita berteman. Mengapa kita perlu berbicara dengan fasih? Aku tahu itu. Tidak ada yang tersisa tak terkatakan. Yan Xi. Keluarga Huo memiliki 3 leluhur. Ceritakan tentang 3 leluhur ini. Untuk apa kamu bertanya tentang leluhur keluarga Huo? Kamu tahu. Balas dendam. Aku punya balas dendam terhadap keluarga Huo. Kamu tahu itu. Tapi, terlalu dini bagimu untuk membalas dendam. Keluarga Huo memiliki 3 leluhur alam persatuan. Itulah sebabnya aku datang untuk bertanya padamu. Apakah itu pantas? Jangan menahan diri. Baiklah. Keluarga Huo memiliki 3 leluhur. Salah satunya adalah di tingkat kedua dari alam persatuan tengah. 2 sisanya masing-masing. Tingkat kedua dari alam persatuan awal. Dan tingkat ketiga dari alam persatuan awal. Lapisan kedua tahap tengah disebut Huo Yin. Dan tahap awal 2 adalah Huo San dan Huo Boyan masing-masing. Di antara mereka, Huo San adalah anggota pengawal kota Wangjing. Dan Huo Boyan adalah pilar dari Yan Huang. Dan yang terkuat, Huo Yin. Dia adalah Yan Huang Supervisor. It dapat dikatakan bahwa 3 keluarga Huo tidak. Jika tidak bagaimana mereka bisa menjadi pilar serta pengawas. Yan Qiang berkata. Bahasa itu sepertinya menasihati Omi untuk tidak impulsif. Omi menyesap tehnya dengan sembarangan dan bertanya. Apa maksudmu dengan pilar kekuasaan dan negara pengawas? Oh, kamu mungkin tidak mengenal pejabat pengadilan kota Wangjing. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Posisi resmi Kekaisaran Yan Huang bagian menjadi penjaga, pilar kekuasaan, pengawas, pelindung, dan kabinet. Hanya 4 posisi ini. Ya, bagi mereka yang berada di tahap awal alam persatuan, pengawalnya adalah posisi resmi peringkat terendah. Itu bisa menjadi penjaga pangeran tertentu atau tim pengawal. Omi mengerti dan tersenyum. Senior Asang adalah posisi resmi penjaga, kan? Ya, Asang adalah penjaga peringkat terendah. Seperti juga beberapa penjaga alam persatuan pangeran lainnya. Mengingat dengan pilar, mereka yang berada pada tahap awal alam persatuan dapat menjadi pilar jika mereka lulus ujian. Tetapi jika mereka tidak dapat lulus ujian, mereka hanya akan menjadi penjaga. Bagaimana dengan seorang supervisor? Seseorang di tengah-tengah alam persatuan dapat menjadi negara pengawas. Dan negara pengawas di bagian menjadi negara pengawas kelas 1, negara pengawas kelas 2, negara pengawas kelas 3. Dan negara pengawas kelas 4, pria tua terkuat dari keluarga Huo. Huo Yin. Dia berada di tingkat kedua dari alam persatuan menengah. Jadi dia adalah negara pengawas kelas 2. Demikian juga, hal yang sama berlaku untuk protektorat. Dan untuk para menteri kabinet. Hanya yang terkuat dari tingkat lengkap dari alam persatuan yang bisa masuk. Tidak banyak menteri kabinet di seluruh istana Kekaisaran Yan Huang. Ini sudah pada tingkat yang sangat tinggi. Kedua setelah kaisar. Baiklah. Saya tidak tertarik dengan posisi resmi ini. Jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Omi berdiri. Mau kemana? Kamu tidak benar-benar mengejar keluarga Huo, kan? Omi berkata. Aku belum cocok untuk yang terkuat dari keluarga Huo. Jadi aku akan membunuh 2 yang lebih lemah dari keluarga Huo terlebih dahulu. Membunuh? Tidak apa-apa.
Selama hasilnya dibunuh olehku, aku tidak peduli apa prosesnya. Oke, Su Chen. Aku akan mengirimmu salah satu intelijenku. Dia akan menerimanya. Terima kasih. Omi meninggalkan kediaman Pangeran Dinastian. Dan ketika Omi kembali ke rumahnya bahkan belum setengah jam kemudian, petugas intelijen yang dikirim oleh Dinastian tiba. Temui Senior Tang. Saya adalah petugas intelijen yang dikirim oleh 40 pangeran untuk membantu Anda. Jika Senior Tang memiliki perintah untuk saya, tolong beritahu saya. Terima kasih. Kalau begitu aku akan disambut dengan baik. Tolong bantu saya mencari tahu kapan dan di mana Huo San keluarga Huo, serta Huo Puyan dan kedua anak buahnya, keluar. Oke, sehari kemudian, pria intelijen itu kembali melapor ke Omi. Senior Tang, kami punya berita. Sakit ini, Huo San akan menuju ke Skycloud City. Kota Skycloud, ini adalah kota di sekitar Wangjing. Apa yang dia lakukan di kota modern? Senior Tang, menurut informasi intelijen kami, Huo San memiliki nyonya di kota Skycloud bernama Bai Yan. Huo San pergi menemui Bai Yan 2 kali setiap bulan. Huo San tidak muda, tapi setidaknya dia adalah pria dari alam persatuan. Kamu mengerti? Sungguh pria bejat tua. Di mana Bai Yan itu tinggal? Tinggal di area villa di kota Tianyun. Ini alamatnya. Kamu hanya perlu sampai di sini lebih awal. Huo San pasti akan ada di sana besok. Oke. Terima kasih teman-teman. Teruslah mengintai Huo Paiyan untukku. Ya, Omi segera meninggalkan kota Wangjing dan menuju ke salah satu kota besar di sekitarnya, Skycloud City. Kota Tianyun ini sangat makmur, dengan banyak lalu lintas dan gedung-gedung tinggi. Dan ada perasaan perjalanan dari kota Wangjing ke sini. Faktanya, seperti Huo San, ada sangat banyak pria kuat yang bermain dengan wanita di kota-kota sekitarnya. Lagi pula, orang-orang yang berlatih seni bela diri baru berusia 100 tahun. Dan mereka juga sangat makmur. Omi tiba di sebuah villa mewah. Dan menetap di nyonya Huo San. Omi menekan bel pintu. Dan sesaat kemudian, seorang wanita muda keluar. Siapa kamu? Buka pintunya, kata Don. Ya, wanita itu mematuhi kata-kata Omi dengan terburu-buru otoritas yang tiba-tiba. Omi duduk di lobi villa. Dan wanita itu berdiri di samping. Menatap Omi dengan gentar. Namamu Bai Yan. Ya, sudah berapa lama kamu menjadi kekasih Huo San? Siapa Huo San? Aku tidak percaya kamu tidak tahu namanya. Jadi sudah berapa lama kamu di sini? Saya baru saja lulus dari perguruan tinggi Juni lalu. Saya sedang belajar akuntansi di Skycloud University. Dan pada hari saya lulus, seorang pria kaya mengatakan dia ingin merawat saya. Saya tidak mau. Tetapi, dia memaksa saya untuk datang ke sini. Kamu bersedia dan masih belum mau lari. Saya tidak bisa lari. Ada 4 praktisi seni bela diri yang mengawasi saya dan saya telah disuntik dengan pencari lokasi di tubuh saya. Praktisi seni bela diri. Kenapa aku tidak melihatnya? Mereka baru saja pergi ke lingkungan untuk berbelanja. Dan saya mencoba melarikan diri 2 kali sebelumnya dan menangkap kembali. Orang kaya itu berkata bahwa saya bisa pergi selama saya bekerja di sini selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, dia juga lelah bermain dengan saya dan akan kembali ke universitas untuk menemukan orang lain yang telah ada di sana. Omi memarahi. Leluhur keluarga Hol Huo sebenarnya sangat tidak tahu malu. Dan berpikir bahwa dia benar-benar menyimpan beberapa nyonya. Tetapi ternyata dipaksa dari universitas terdekat. 2 tahun dan 1. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak yang telah dimanjakan olehnya. Saat itu, suara-suara datang dari luar. Leluhur tua akan berada di sini sore ini. Jadi kita akan memiliki kesempatan lain untuk meminta saran seni bela diri leluhur tua. Ya, sayang sekali leluhur tua hanya datang 2 kali sebulan. 2 kali sudah tidak buruk. Tidak memungkinkan kamu melihat bahwa kita memiliki bimbingan lelaki tua itu. Dan seni bela diri kita berkembang jauh lebih cepat daripada anggota keluarga lainnya. Hehe. Ya, senang sekali mengubah kita menjadi pekerjaan yang begitu baik. 4 praktisi seni bela diri masuk dari luar dan melihat Omi sekaligus. Siapa kamu? Orang mati itu berjaga-jaga. Omi memandang keempat pria itu, yang semuanya berada di alam batin. Terlalu lemah untuk Omi. Omi berkata, jika saya tidak salah, kalian berempat pasti anak-anak keluarga Huo. Yoho, kamu sebenarnya memiliki penglihatan untuk melihat bahwa kita adalah anak-anak keluarga Huo. Siapa kamu? Dan kamu masih belum melaporkan namamu. Omi menambahkan, kalian berempat, membantu dan bersekongkol dengan kebutuhan orang tua dari keluarga. Sialan.
Kamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Menatap Omi dingin. Matanya tiba-tiba memancarkan beberapa sinar cahaya. Sementara pada saat yang sama, keempat pria itu jatuh ke tanah. Tidak sadarkan diri, Omi menggunakan serangan mentalnya untuk membuat mereka semua mati otak. Anak-anak dari keluarga Huo. Memang benar bahwa balok atas bukanlah balok bawah. Leluhurnya seperti itu. Seberapa baik anak-anak di bagian bawah keluarga itu? Huo Xiaowei pada awalnya. Jika tidak seperti ini, bagaimana dia bisa membalas dendam terhadap Omi? Dan tidak akan ada balas dendam hari ini. Wanita bernama Baiyan itu bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Mati. Ah, jangan gugup. Aku datang ke sini khusus untuk membunuh Huo-san. Oh, orang kaya yang sama yang kamu bicarakan. Saya khawatir Anda tidak tahu. Orang kaya yang Anda bicarakan ini sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dan kuat. Kalau begitu aku bisa pulang. Tentu saja. Tapi perlu menunggu sampai aku membunuhnya. Dan ngomong-ngomong, jam berapa dia biasanya datang? Sekitar jam 2 siang. Kadang-kadang kemudian, sedikit lebih awal. Berapa lama dia datang menemuimu? Wanita itu tersipu dan berkata, suatu sore. Lumayan. Orang tua itu masih sangat kuat. Tidak, tidak. Itu tidak kuat. Hahaha. Namun juga, dia sudah tua. Tetapi meskipun berada di alam persatuan, tubuhnya tidak ingin bisa melakukannya. Sayangnya, bahkan jika itu tidak berhasil, itu tidak berarti bahwa keinginan itu hilang. Jadi dia sangat menginginkannya. Tetapi itu tidak berhasil setiap saat, kan? Omi terkekeh. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Ya, Omi bertanya. Katakan padaku, bagaimana dia tidak bisa? Dia mau. Dia ingin 7 atau 8 kali dalam satu sore. Tetapi setiap kali, itu. Wanita itu tersipu dan tidak bisa mengutarakan. Tetapi artinya sudah jelas. Seseorang menginginkan 7 atau 8 kali. Setiap kali nyanyiannya sangat singkat. Orang tua adalah orang tua. Kamu bahkan tidak bisa mematuhi orang tua. Baiklah. Baiyan, kamu pergi melakukan halmu. Aku akan berada di dekatmu. Setelah mengatakan itu, Omi membuat kilatan dan meninggalkan ruang tamu. Omi pergi ke villa terdekat dan bersiap untuk menunggu di sini perlahan sampai Huo-san datang dan kemudian membunuh dalam satu gerakan. Sekitar pukul 2 siang. Omi merasakan momentum kuat datang perlahan dari jauh. Awalnya berpikir bahwa itu terbang. Hanya untuk melihat kemudian bahwa itu akan datang dengan mobil. Dan bahwa itu adalah Rolls-Royce yang melakukan pekerjaan itu. Rolls-Royce masuk ke dalam villa itu. Dan dari dalam mobil turun seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua ini adalah salah satu dari 3 leluhur besar keluarga Huo. Yang terlemah dari ketiganya. Baiyan, orang tua itu melihat wanita itu berdiri di ambang pintu dan tersenyum. Namun, saat ini, Baiyan sedang melihat sekeliling. Tidak tahu di mana Omi berada. Baiyan, apa yang kamu lihat? Saya di sini. Jadi siapkan saya. Saya akan mandi. Saya terdesak waktu hari ini. Jadi mulai lebih awal. Ya, Baiyan tidak berani melawan dan naik ke atas. Omi memadukan. Sungguh cabul tua. Sebenarnya, meskipun Omi memarahinya sebagai bejat tua, hati Omi bisa dimengerti. Tetapi dia menggunakan cara kursif, yang membuat Omi sangat meremehkannya. Omi berhenti dan terbang dari villa sebelah. Orang tua itu, yang hendak naik ke atas, tiba-tiba merasakan momentum alam persatuan memaksa masuk dan menjadi waspada. Omi berdiri di ruang tamu dalam sekejap mata. Kamu, siapa kamu? Huo-san bertanya dengan marah. Hahaha, kamu Huo-san, bukan? Aku bertanya padamu, siapa kamu? Jika Anda tidak menjawabku lagi, jangan salahkan aku karena maksudnya kasar. Huo-san langsung berteriak. Hahaha, kamu orang yang bernafas. Kenapa kamu masih bertanya dengan sangat jelas? Jangan bertanya dengan jelas. Konyol. Kamu, seseorang di tingkat pertama alam persatuan awal, berani berbicara denganku tentang hidup dan mati. Huo-san mengamuk. Omi berkata, baiklah, karena kamu sangat ingin tahu siapa aku akan puas mendengarkan. Namaku Omi. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sebelumnya. Don Omi, apakah Anda Tang Zixin, musuh bebuyutan keluarga Huo? Omi yang membunuh putra keluarga Huo saya. Ya, sepertinya leluhur telah mendengar namaku dengan baik. Itu bagus. Mari kita selamatkan kamu dari tidak tahu bagaimana kamu mati. Omi berkata. Matanya dingin. Hari ini, Omi pasti menggunakan metode dewa penghisap.
menghisap energi spiritual Huo-san untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Ketika Omi membunuh Han Ming itu beberapa hari yang lalu di kediaman Pangeran Yanplu, saat kepalanya jatuh, Omi sudah menyerap energi mentalnya. Hanya saja orang luar tidak bisa melihatnya. Karena Omi menyerap energi mental orang lain hanya masalah beberapa detik atau kurang jika orang lain tidak berhenti. Tentu saja, bahwa itu Helin. Omi juga telah menyerap energi mentalnya ketika dia menekan telapak tangannya ke kepalanya. Dan setelah itu, dia menutupi kepalanya. Hari ini, sulit bagi Huo-san untuk melarikan diri dari nasib ini juga. Konyol, hanya kamu. Janggut Huo-san bergetar karena marah. Tetapi dia keluar untuk menikmati hari ini dan tidak membawa senjata bersamanya. Dia harus menggunakan senjata untuk menampilkan keterampilan seni bela dirinya. Jadi Huo-san sangat tertekan saat ini. Pergilah ke neraka. Omi memiliki sedikit kesabaran yang tersisa dan menamparkan Huo-san. Kamulah yang mati. Huo-san terpental di kedua kaki dan menembak ke arah Omi, yang kebetulan berdiri di tangga pertama. Dan dia memantul ke seluruh tangga dengan ledakan keras. Huo-san alam hanyalah persatuan awal tingkat kedua. Omi bahkan tidak mengira sebagai lawan. Omi tidak ingin membuang waktu. Jadi pertarungan cepat sudah beres. Huo-san menyerang Omi dengan dua telapak tangan. Meskipun dia tidak memiliki senjata, dia berpikir bahwa dengan satu alam yang lebih tinggi, dia bisa mengalahkannya bahkan jika dia dengan tangan kosong. Dan bahkan jika dia tidak bisa, dia yakin akan menyelamatkan hidupnya. Bentrok Huo-san menyadari betapa naifnya pikiran itu ketika telapak tangan mereka bersentuhan, dan lengannya tiba-tiba membusuk. Huo-san menjerit. Telapak tangan Omi ditekan ke kepala Huo-san. Dan dalam sekejap mata berikutnya, setengah dari energi mental Huo-san tersedot oleh Omi. Dalam hitungan detik. Bang! Kepala Huo-san meledak. Sama seperti Helin hari itu. Mayat tanpa kepala Huo-san runtuh. Omi membuat napas dan mengkonversi ke dalam. Setiap kali Omi menggunakan metode mengisap dewa, dia akan melakukan konversi di dalam. Lagi pula, ini adalah seni jahat. Wanita bernama Bayan dari lantai atas turun dan berteriak. Omi berkata, apakah air panas sudah siap? Kuasi. Siap melayanimu. Kamu ingin aku melayanimu. Oh, apakah kamu bercanda? Tidak bisakah kamu melihat aku berlumuran darah? Dan apa barang putih ini? Haha, aku akan meninggalkannya begitu saja. Aku akan mandi. Ngomong-ngomong, semua barang berharga di rumah ini, Anda dengan cepat mengambil sebanyak yang Anda bisa. Kemudian, segera melarikan diri dan tidak pernah menyebutkan apapun tentang tempat ini kepada siapapun lagi. Lalu pergi mencari pacar dan menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Lucu. Untuk apa aku membunuhmu? Omi berhenti memperhatikan wanita ini dan segera naik ke atas. Memakan waktu beberapa menit. Mandi. Dan tentu saja, Omi mengoceh ke villa berikutnya dan mencuri satu set pakaian. Pada saat ini, wanita bernama Bayan sedang mengendarai mobil sport putih. Melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sport putih itu adalah salah satu anak keluarga Huo. Omi tidak banyak berhenti dan meninggalkan tempat kejadian. Keluarga Huo telah kehilangan leluhur. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan bagi keluarga Huo. Keluarga Huo mungkin akan berubah dari keluarga tingkat umum menjadi keluarga tingkat sarjana. Omi kembali ke kota Wangjing. Termasuk hari itu di Yan Plak House, ketika dia bergabung untuk menyedot energi spiritual dari 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan. Omi juga merasa bahwa itu wilayahnya telah sedikit mengendur. Omi memasuki keadaan tertutup. Dan sekitar beberapa jam kemudian, Omi menerobos ke tingkat kedua dari alam persatuan awal. Namun, Omi tidak terlalu bersemangat, karena terobosan ke lapisan kedua tidak banyak berubah dalam hal kekuatan pertarungannya. Dia masih tidak bisa mengalahkan tahap tengah alam persatuan, dan jauh lebih mudah untuk membunuh puncak tahap awal. Pada saat ini, di kota Wangjing, rumah keluarga Huo, tubuh leluhur Gunung Huo telah dibawa kembali. 2 pembangkit tenaga listrik bawaan keluarga Huo membawa tandu dengan mayat tanpa kepala di atasnya. 2 orang kuat alam persatuan lainnya dari keluarga Huo, Huo Boyan dan Huo Yin, menampilkan mayat tanpa kepala dengan wajah terkejut. Dan meskipun tidak ada kepala, mereka tahu betul bahwa itu adalah Huo-san. Huo Yin adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih keperakan. Dia berusia lebih dari 150 tahun. Dan saat ini memegang meja dengan kedua tangan, sedikit gemetar. Orang lain, Huo Puyan. Dia juga seorang wanita tua, tetapi dia tidak terlihat setua itu.
Tampak seperti seorang wanita tua berusia sekitar 60 tahun. Mirip dengan wanita tua yang menari di alun-alun. Tetapi usianya yang sebenarnya, dia sudah berusia lebih dari 120 tahun. Pada saat ini, Huo Paiyan melihat mayat tanpa kepala dan menangis. Siapa itu? Siapa itu? Leluhur tua. Tidak ada jejak yang ditemukan di tempat kejadian. Bahkan pengawasan. Bagaimana Huo San mati? Di mana harus mati? Huo Baiyan bertanya. Leluhur tua Huo San meninggal di kota Tianyun. Leluhur tua Huo San pergi ke sana 2 kali sebulan. Ada dia, wanita di sana. Oh, Kak, kok kamu bisa begitu bingung? Huo Puyan menangis. Huo Yin menutupi gigi. Temukan aku pembunuh yang sebenarnya. Aku ingin membunuh. Namun, sejauh ini belum ada petunjuk yang ditemukan. Kata patriark keluarga Huo, kita harus menemukan bahkan jika tidak ada petunjuk. Huo Boyan bertanya, siapa yang telah menyinggung keluarga Huo kami untuk membunuh pembangkit tenaga listrik alam persatuan kami? Yang sangat kejam untuk membunuh keluarga Huo kami. Menyinggung orang apa? Pada saat itu, kepala keluarga Huo tampak bijaksana. Lalu berkata, berbicara tentang kebencian orang. Saya ingat seseorang. Namanya Omi. Hanya saja Omi tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur Huo San. Dia baru berusia 20-an. Tetapi dia dinilai sebagai bakat keturunan tahun lalu. Saya tidak tahu apakah kematian leluhur Huo San akan ada pencerahan dengan dia. Huo Yin mencakup gigi. Terlepas dari apakah ada hubungan atau tidak, musuh apapun yang telah menjadi milik keluarga Huo selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa besar atau kecil. Semuanya harus ditemukan. Saya ingin memeriksanya satu persatu. Jika saya tidak menemukan orang itu, keluarga Huo saya akan berada dalam bahaya. Saya harus berbagi sebelum dia menyerang lagi. Ya, kami akan kembali dan mendaftar semua musuh keluarga Huo, besar dan kecil, selama 100 tahun terakhir, dan memeriksanya satu persatu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.